Alexia jadi ratu emang bisa? Nah, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Chitka Genu, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai nasib dari kerajaan Midgard ke depannya. Ya, setelah insiden penyerangan teroris yang kedua kalinya gitu kan di Akademi Midgard pada volume kelimanya, dan dimulai terciumnya hubungan antara sekte Diabolos dengan kerajaan manusia tersebut. Lantas bagaimanakah nasib dari kerajaan Midgard tersebut? Nah, seperti yang kalian ketahui kalau pada volume ke-6 dari adaptasi light novelnya itu sendiri, ayah Alexia yaitu King Midgard pernah berkata kalau pihak dari sekte Diabolos ingin mengajak mereka kerajaan Midgard itu sendiri tuh bergabung ke dalam rencana penyerangan ke Oriana Kingdom. Di mana pada saat itu juga Alexia langsung menanyakan sikap ayahnya tersebut sebagai seorang raja. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui kalau ayah Alexia masih belum memberikan jawaban yang pasti ya mengenai ajakan tersebut, setidaknya itu sampai waktu-waktu akhir lah gitu kan sebelum perang itu dimulai. Di mana ayah Alexia juga berharap kalau Alexia bisa berpihak kepada Shadow Garden, di mana hal itu disebabkan Iris kakaknya, si Alexia itu sendiri, sudah berada dalam pengaruh sekte, dan ayahnya berharap Alexia berada di sisi yang berseberangan dengan Iris. Ya, tujuannya tuh agar garis keturunan kerajaan Midgard itu tetap terjaga, baik siapapun yang menang nantinya, antara Shadow Garden ataupun sekte Diabolos. Ya, yang penting keturunan kerajaan ataupun keluarganya Alexia itu sendiri tuh masih tetap ada gitu kan. Nah, kalau melihat sikap dari Alexia yang sekarang yang sudah beberapa kali ini tuh bertemu dengan Shadow gitu kan, dan juga ditolong sama Shadow itu sendiri, Alexia mungkin akan mengambil jalan seperti Rose Oriana, menjadi ratu untuk mencoba bekerja sama dengan Shadow Garden. Ya, bagaimanapun juga aliansi Rose Alexia dan Natsume Sensei bakalan tetap terjaga dalam mewujudkan tujuan mereka untuk mengalahkan pihak dari sekte Diabolos itu sendiri. Dan juga dengan Alexia yang memimpin kerajaan Midgard, maka tradisi kerajaan Midgard yang tidak tunduk kepada sekte pun akan tetap terjaga. Karena kalau Iris yang memimpin, bisa saja kerajaan Midgard bakalan jatuh ke lubang kesensaraan, dan King Midgard tidak ingin hal tersebut itu terjadi. Dan dengan begitu pertempuran adik dan kakak bakalan terjadi nanti ke depannya antara Iris dan Alexia. Siapa nih yang bakalan menang gitu kan? Ya, hal ini tuh juga menjadi ajang pembuktian ya untuk Alexia yang akhirnya bisa melampaui kakaknya, harusnya sih gitu kan. Terlebih lagi, King Midgard sepertinya lebih condong untuk memihak ke Shadow Garden itu sendiri, dimana hal ini tuh dibuktikan dengan King Midgard yang mengatakan kalau sejak ratusan tahun yang lalu sekte Diabolos itu ditakuti. Namun akhirnya gitu kan mereka itu berhasil dipukul mundur dengan hadirnya sosok dari organisasi misterius yang disebut sebagai Shadow Garden yang dapat mengalahkan mereka hanya dalam beberapa waktu saja nih kebelakangan gitu kan, dengan waktu ya kurang lebih 2 tahun belakangan. Dan King Midgard ingin Alexia berada di sisi tersebut. Ya, meskipun King Midgard itu masih khawatir ya kalau Shadow Garden nantinya akan menjadi sebuah sekte baru nih yang sama aja kayak sekte Diabolos sebelumnya gitu kan, dan sejarah pun terus-terusan berulang gitu kan. Namun dengan pemikiran Alexia, kayaknya Alexia yakin kalau Shadow Garden tidak akan berbuat seperti apa yang dilakukan sama sekte Diabolos itu sendiri. Walaupun ada beberapa anggota dari Shadow Garden yang otaknya itu tuh rada-rada sinting gitu kan, kayak si Eta itu sendiri, entahlah gitu kan. Nah, jadi bagaimana di menurut kalian? Apakah Alexia lebih cocok jadi ratu daripada si Iris Midgard gitu kan? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Karena kalau Alexia yang melakukan kerjasama ataupun berafiliasi sama Shadow Garden, tentu aja ini bakalan jadi ya pondasi yang kuat banget lah gitu kan. Selain memang ya Mitsugoshi ataupun perusahaan miliknya Shadow Garden itu sendiri itu berada di ibu kota Midgard, dan kerajaan Oriana juga dalam pengawasan Shadow Garden, apalagi Valgata yang mungkin sebentar lagi bakalan diakuisisi sama Shadow Garden kalaupun nanti mereka itu bisa yang namanya itu memenangkan perang di kerajaan Oriana tersebut gitu kan. Ya harusnya bisa lah gitu kan Valgata jatuh ke tangannya Shadow Garden, dan Shadow Garden makin kesini makin gede banget, dan sampai akhirnya memojokkan pihak dari sekte itu sendiri. Dan akhirnya kita sampailah pada penghujung yang namanya itu cerita dari The Eminent in Shadow itu sendiri, yang mana kita bakal lihat nanti orang-orang kuat lagi harusnya ya yang bisa dilawan sama Cid itu sendiri. Karena sejauh ini orang-orang yang dilawan Cid itu benar-benar ya kayak nggak bisa apa-apalah di depan autor kita itu sendiri, yaitu Lord Shadow gitu. Jadi ya kita tunggu aja lah bagaimana nanti cerita Alexia ini tuh bisa jadi ratu. Ya mungkin bakalan ada drama-drama kayak pengangkatan ratunya si Oriana itu sendiri, yaitu Rose gitu kan. Jadi kita tungguin aja lah bagaimana nanti konfliknya bakalan balik lagi ke Midgard, dan akan ada chaos, dan mungkin Midgard bakalan jadi medan perang, dan setelah itu baru direvolusi lagi sama si Alpha dan juga yang lainnya gitu kan. Ya siapa tahu bakalan seperti itu juga. Oh ya, bagi kalian yang pengen nonton animenya dari Shadow Garden, kalian bisa nonton di aplikasi Vidno ya, yang tautannya sendiri udah aku sertakan di bawah kolom deskripsi video ini.
Jadi kalian bisa nonton lewat sana. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.